ada aja, share aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم وولاه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Dan telah semakin dekat kepada manusia hari perhitungan amal mereka, hari kiamat. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, tertipu oleh kehidupan dunia, mu'ridun, dan berpaling dari hari akhirat, berpaling dari hari kematian, berpaling dari hari kiamat. Banyak manusia-manusia yang sudah melupakan hidup yang sesungguhnya, bahwa kita pada suatu saat bertemu dengan yang namanya kematian. Datangnya wabah ini harusnya membuat kesadaran kita itu semakin kuat. Kesadaran kita kepada kematian itu semakin kuat. Itu harusnya pesan utama. Bukan membuat kita takut, tapi membuat kita bahwa terasa kematian itu dekat. Dengan begitu kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, saat ini tanda-tanda alam itu sudah semakin terang terlihat, semakin nyata, bahwa apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tentang tanda-tanda hari kiamat kubra itu akan datang itu sudah semakin dekat. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, telah semakin dekat, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat, berpaling dari kematian. Baru-baru ini di hari Sabtu tadi, tanggal 11, hari ini tanggal 13 ya, tanggal 12, Sabtu tadi tanggal 11 jam 2 malam di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu terjadi satu dentuman yang keras. 3 kali dentumannya, kawan cerita yang tinggal sana terasa kencang dentuman, 3 kali bunyi dentuman, dan tak tahu di mana asal bunyi dentuman itu. BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, yang meriksa tentang erupsi gunung, karena sekarang ini di saat yang bersamaan terjadi erupsi gunung
4 gunung sedang erupsi di Sumatera dan di Jawa. Ada Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Krakatau sedang erupsi semua di saat yang bersamaan. Dan tadi ini dentuman dahsyat, kencang dentumannya, kawan cerita itu terasa benar dentumannya di daerah Jakarta Bogor itu. Di hari Sabtu jam 2 dini hari, dan BMKG mengatakan sumber dentuman itu bukan dari gunung. Sumber dentumannya bukan dari gunung. Jadi kemungkinan 2. Kalau dari langit bunyi dentuman tadi atau dari bumi. Tapi mungkin barangkali dari bumi dentuman tadi. Kenapa terasa kayak goncang? Tapi bukan gempa. Nah, dalam ensiklopedia Kiamat karya Dr. Ahmad Abiyat itu ceritakan salah satu nanti tanda-tanda datangnya hari kiamat semakin dekat itu ada satu dentuman keras yang ditandai sebelum datangnya dukhon. Sebelum datangnya dukhon itu akan terjadi satu dentuman keras. Maka ada yang meramal-ramal yang memperkirakan barangkali Ramadan ini akan datang dukhon. Alhamdulillah. 40 hari 40 malam kabut hitam menyelimuti seluruh muka bumi ini. Pada saat itu segala macam teknologi tidak berguna lagi. Ini tidak berguna lagi. Teknologi semua tidak berguna ketika datangnya dukhon. Dan hasil pemetaan mapping NASA itu ionosfer di langit sana itu menunjukkan di daerah timur Indonesia dan daerah barat termasuk Amerika itu sudah warnanya hitam dan biru tebal. Itu tandanya akan ada benda langit yang jatuh ke bumi yang membuat bumi bagian timur dan bumi bagian barat itu ada yang hilang. Itu kalau bumi ini jadi kaos kalau itu memang terjadi. Nah, ulama mengatakan apakah dukhon dulu yang terjadi ataukah hilangnya bumi sebagian timur dan barat yang terjadi? Ini kata para ulama itu bisa tadi dua-duanya. Bisa diawali dengan dukhon duluan atau bisa jatuhnya benda langit dari bumi, ionosfer tadi jatuh itu membuat hilangnya sebagian bumi timur dan sebagian bumi di barat. Bisa aja dua-duanya terjadi. Dan barangkali Ramadan ini kita mungkin tidak berkehendak, tetapi barangkali bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita semua. Ciri-ciri kiamat sudah semakin dekat. Bukan menakut-nakuti, tetapi kita harus lebih banyak untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang pertama, taubat nasuha, bertobat dengan sungguh-sungguh. Coba kita lihat saat ini, wabah corona ini sudah membuat kelimpungan orang di muka bumi ini. Belum ada obat yang ditemukan. Yang ada kita hanya menjaga jarak, cuci tangan. Dan dari hari ke hari jumlahnya terus bertambah. Di Amerika katanya sudah 20.000 ya bacanya. 20.000 nyawa sudah. Di Italia, di Israel, Cina sana itu sudah puluhan ribu nyawa sudah melayang gara-gara corona ini. Nah, tidak akan ada yang mampu ini untuk menghilangkan ini semua kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sekarang adalah memperbanyak beramal ibadah. Jangan lalai lagi. Bahum fi ghaflatin, jangan lalai. Jangan gara-gara wabah malah jauh dari amal ibadah. Di rumah juga guling aja. Jangan. Di rumah beribadah. Kalaupun kita memilih lockdown di rumah, stay at home, tinggal di rumah, jadikan itu kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah. Karena semakin dekat hari hisab itu semakin dekat. Hari kiamat itu semakin dekat. Jangan sampai kita kehilangan waktu, jangan sampai kita kehabisan waktu. Gunakan waktu ini sebaik mungkin. Ramadan tinggal 10 hari lagi. Malam ini malam 20 Sya'ban. Ya Pak Sebatu. 20 Sya'ban. Berarti tinggal 10 hari lagi kita masuk 1 Ramadan. Maka hendaknya kita persiapkan diri kita. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik. Katakan jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, karena bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita semua. Kalau betul terjadinya hari kiamat, kan kita tidak tahu kapan terjadinya, Allah yang paling tahu. Tapi ciri-ciri alam itu menunjukkan sudah semakin dekat kita kepada hari kiamat. Tidak akan terjadi kiamat dalam buku ensiklopedia kiamat itu selama masih ada orang tawaf di Baitullah. Itu dalam buku ensiklopedia kiamat karya Ahmad Adidian dikatakan begitu. Tidak terjadi kiamat selama masih ada orang yang tawaf di Baitullah. Saat ini sudah tidak ada lagi orang yang tawaf di Baitullah.
Sini Bang. Sini. Sini ya. Ini ya. Mic-nya dulu Bang. Baru padam. Masih lagi ya. Kita kayak itu aja tadi. Ya. Saat ini di Baitullah tutup sudah sampai detik ini. Coba kalau kita nonton siaran TV biasa kan ada orang tawa diputar ngaji. Sekarang tidak ada lagi itu. Cuma suara Quran aja. Baitullahnya tidak dilihatkan lagi. Kenapa? Sudah tidak ada lagi orang yang tahu di Baitullah. Nah, ini sudah menunjukkan tanda-tanda gejala alam ini sudah betul apa yang dikatakan Rasulullah. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang tahu di Baitullah, itu menandakan dekat kita kepada hari kiamat. Cepat-cepat aja ya, belum kawin. Betul hari kiamat terjadi bujur-bujuran. Perbanyak amal ibadah kita. Dekatkan diri kepada Allah. Beristighfar lebih banyak, gunakan kesempatan dengan baik. Waktu yang diberikan Allah kepada kita ini, usia yang Allah berikan kepada kita, gunakan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita ghaflah, jangan kita lalai. Datang wabah, jangan membuat lalai, jangan membuat jauh dari Allah, jangan membuat jauh. Harus semakin dekat kepada Allah. Jadikan Ramadan ini kita semakin dekat kepada Allah. Corona makhluk kecil, kita bukan meremehkan. Ukurannya itu berapanya 160 nanometer kan? Kecil tidak terlihat. Tidak ada apa-apanya dia. Dia juga makhluk Allah. Kita perlu ikhtiar, perlu usaha, tapi jangan gara-gara corona itu takut. Orang beriman tidak takut terhadap apapun, kecuali hanya kepada Allah. Gimana supaya hancur corona ini? Di Quran dikatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la'ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Kalau seandainya diturunkan Quran itu kepada gunung, niscaya gunung itu hancur. Gunung aja hancur, apalagi corona. Gunungnya besar aja hancur kalau Quran itu diturunkan. Nah, ini bulan Sya'ban dikatakan bulan Syahrul Qur'an, bulan Al-Quran. Perbanyak baca Quran. Jangan lewatkan satu hari tanpa baca Quran. Jangan satu hari tidak baca Quran sama Sya'ban ini. Terus setiap hari baca Quran. Buat target-target kita. Satu juz, satu hari 2 juz. Yang mencari hafalan. Persiapkan dari sekarang nih. Supaya masa Ramadan semakin volumenya semakin dikencangkan. Kalau dari sekarang tidak kita latih untuk menambah volume ibadah, nanti Ramadan kita malas. Dan sekarang makanya kata Rasul, ditingkatkan volumenya di Sya'ban. Supaya nanti full. Frekuensinya, voltasenya full di Ramadan. Ramadan kita harus full ibadah kita. Harus kuat iman ibadah kita. Yakin Allah akan menjaga orang yang beriman. Yakin Allah akan memberikan pertolongannya. Setiap hari sekarang terus bertambah. Di mana daerah semua, Indonesia, di mana dunia, setiap hari bertambah terus korbannya. Bayangkan kalau setiap hari nambahnya sekitar 350 orang naiknya. Perkiraan orang baru berakhir dia di Mei nanti, bayangkan sekurang lagi. Itu berarti 9.000 orang mati di Indonesia gara-gara corona. Apakah termasuk kita di dalamnya? Walau a'lam bishawab. Yang pasti kita harus bersiap. Pasti kita harus bersiap. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Sebelum masuk Ramadan, semua masalah kita harus selesai. Dengan istri, dengan anak, dengan abang, dengan adik, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan tetangga. Salinglah kita bermaafan semua. Maafkan, saling memaafkan. Supaya kita masuk Ramadan dengan hati yang lapang. Siapa tahu betul Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Siapa tahu? Karena pas malam Ramadan nanti katanya malam Jumat jatuhnya. Yang pas belajar. Ada satu dari teman-teman begitu. Datang itu malam Jumat. Malam Jumat datang Ramadan. Ini tanda-tanda alam sudah menunjukkan kebenaran apa yang dicakap Rasulullah. Danau yang di Palestina kering, sudah kering danaunya. Ya, kemudian kata dia tanda-tanda disebutkan. Tanda-tanda alam sudah menunjukkan kebenaran akan semakin dekat kepada hari kiamat, semakin dekat kepada hari akhir. Maka sekarang pertanyaannya, apa yang kita persiapkan? Kita bersiap apa? Jangan sampai tidak punya persiapan apa-apa. Menyambut Ramadan ini sungguh-sungguh kita serius dari jauh-jauh hari. Itu orang beriman demikian. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok. Hari kiamat sudah dekat mata, sudah semakin dekat. Quran mengatakan iqtaraba linnas, sudah semakin dekat kepada manusia hisabuhum, hari perhitungan mereka. Sudah semakin dekat. Terus semakin mendekat.
Di zaman Rasul sudah dikatakan, di Quran turun 1400 tahun yang lalu dikatakan sudah semakin dekat. Nah, sekarang tentu semakin mendekat, semakin mendekat. Mau lagi gimana kita? Fitnah akhir zaman akan datang. Fitnah akhir zaman akan datang nanti semua. Kekacauan, hiruk-pikuk, kadang chaos dunia ini akan terjadi. Turun Dajjal. Fitnah Dajjal. Pilihannya kita sekarang punya 3 hijrah, bergabung dengan Imam Mahdi. Katanya Imam Mahdi itu orang dikatakan nanti dia munculnya di daerah tanah Arab sana. Atau kita lari ke gunung-gunung yang tinggi. Atau barangkali dimatikan oleh Allah dengan wabah. Dimatikan oleh wabah supaya jangan terkena fitnah yang paling besar selama di muka bumi ini, yaitu fitnah Dajjal itu turun. Nah, jangan merasa beriman. Aku sudah kuat iman, apa-apa kita belajar. Jangan, kata Rasulullah. Kalau kalian mendengar tentang Dajjal, kalian larilah bersembunyi di tempat-tempat yang tinggi. Jangan ada mampu mengalahkannya. Yang merasakan tadi imannya kuat, ketemu Dajjal bisa berpaling menjadi kafir, jadi musyrik. Nauzubillah. Daripada tidak kuat, bagus dimatikan oleh wabah. Mudah-mudahan kita tidak berhadapan dengan keadaan yang seperti itu. Keadaan yang paling buruk di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua ini untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah, dan kita persiapkan diri kita dengan baik. Jangan menjadi orang yang lalai. Buat dari sekarang ini 10 hari tersisa ini semakin dekat kepada Allah. Buat 10 hari menjelang Ramadan ini berlipat kekuatan amal ibadah kita. Baca Quran semakin diperbanyak. Insya Allah kalau kita kuat Quran, Allah jaga kita. Itu jemaah tabligh. Sekarang kan jadi isu jemaah tabligh ini walaupun bukan bagian dari mereka, tapi merasa bersaudara. Itu jadi bulan-bulanan sekarang. Di mana-mana di TV apa segala macam, semua jemaah tabligh semuanya. Dan virus ini sebenarnya bukanlah satu apa namanya bahasanya, malu kalau kita kena wabah. Karena begitu kan, orang kalau kena corona orang malu, kan ketakutan, seolah-olah ini adalah aib yang luar biasa. Ternyata profesor ahli kesehatan mengatakan orang yang mati kena wabah virus itu tidak menularkan. Tidak perlu protokoler yang seperti sekarang itu apa segala macam. Tidak menularkan lagi, matinya orang itu mati juga virus yang ada pada dirinya. Orang yang mati kena corona tidak menularkan penyakit. Nah, baru kamu kata dulu untuk di TV berita TV. Sementara selama ini kan kalau yang dianggap corona dianggap seperti aib semua. Kubur dengan cara yang berbeda apa segala macam. Fitnah segala macam kepada Islam itu semakin kuat. Iya, semua kawan-kawan kita belum prihatin melihatnya. Ada dibilang tadi di TV 12 orang karena corona, ternyata setelah dicek tidak ada. Itu di semua santri-santri jemaah lisan karena diduga meninggal gurunya. Allah berlah warahmatullahi wabarakatuh seperti corona, ternyata keluar hasil rapid test negatif. Sementara sudah tersebar kemana-mana karena corona, ternyata hasilnya negatif. Rumah sakit menyebarkan keluar, hasil belum keluar. Karena ciri-cirinya ada kan, suhu badan meningkat, darah sesak. Padahal kalau orang kena jantung kan sesak dua dada. Orang kena asma sesak dua napas, lagi batuk sesak napas. Akhirnya sekarang orang takutan rumah sakit nih. Tahan aja, kalau batuk sesak napas, kalau pindah masuk rumah sakit, corona, habisan. Akhirnya ketakutan karena dianggap sudah sebagai satu aib. Padahal kata Rasulullah, apabila tadi di wabah satu negeri, orang yang dalam keimanan ya, syaratnya beriman, meninggal karena wabah tadi, itu dianggap sebagai seorang syuhada. Syahid ya, jadi udah membesarkan hati-hati kawan-kawan di tabligh. Itu guru kita Ustaz Lutfi, itu kenapa tidak dimandikan segala macam? Karena itu syuhada. Karena orang yang mati di medan perang berjihad itu tidak pakai mandi-mandi, langsung dikuburkan. Itu sini itu syuhada, syahid. Kenapa? Hidupnya terus berjuang di jalan Allah. Dengan harta, dengan jiwa berjuang di jalan Allah. Tidak mampu kita seperti itu masuk pelosok-pelosok kampung. Mampu tidak kita? Kadang-kadang orang memandang miring zaman tabligh. Kalau tidak, malah kita mengangkat topi dengan mereka, tidak mampu kita berdakwah seperti mereka. Tidak kuat tenaga kita. Jalan kaki 40 hari, 4 bulan jalan gratis. 4 bulan jalan gratis. Masuk ke pelosok-pelosok
Dan mereka menyadarkan orang bertato, buka ini bertato. Kalau kita ketemu orang bertato, lari ke dekat, lari kita. Ulun aja kalau di pasar ketemu bertato, malas dekat. Kalau kita dipalaknya apa segala macam, kalau pengen mabuk, kita takut. Orang tablik tidak, dipeluknya. Peluknya malahan biar orang baik. Banyak yang bertobat orang preman itu. Preman yang bertato segala macam bertobat, berbolang sudah. Walaupun yang masih dengan tato, tapi mereka mau kembali kepada Allah. Mereka usaha perjuangan. Tapi saat ini sudah dilanda isu yang macam-macam. Kasihan. Padahal belum tentu kebenaran. Belum tentu kebenaran. Saya tiap berita tentang tadi di TV Metro ada lagi. Sekian orang 5 tablik diisolasi di gua, di mana segala macam. Dan itu berita. Maksudnya tidak demikian. Sementara ada orang yang pendeta kena corona menjangkiti jemaahnya, nanti diberitakan tidak muncul sekali selesai sudah. Kalau gitu luar biasa beritanya ini. Bahkan kadang-kadang orang Islam juga seperti itu. Kita lihat di media sosial jarang-jarang apa segala macam. Itu kan bubuhan yang bawa panci-panci itu kayak menyambatin. Kalau tidak demikian kita sesama Islam mendukung berjuang. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta jiwa. Kadang-kadang kan kalau bubuhannya buyan kan cerita sama di kapal. Kami ini Pak beda kan dari luar ya. Amun di luar orang dakwah nyaman kan, diundang dakwah boleh dikasih amplop. Terus itu udah dapat kan? Ini juga boleh. Orang di luar tanya enak dakwah baik, diundang boleh dapat amplop. Kami tidak diundang dan kami pakai uang sendiri. Mana mereka yang keluar uang tuh? Cuma ada sebagian orang yang memandang ini sebagai sesuatu yang jarang sebelah mata, dipojokkan, disudutkan, apalagi dengan adanya wabah ini. Semakin disudutkan, semakin dipojokkan. Harusnya tidak demikian kita yang Islam ini. Justru kita saling mensupport. Kalau ada orang Islam yang kena corona, itu bukan aib, itu takdir Allah. Kita berusaha berikhtiar, menjaga diri, pakai masker, ke masjid, bawa sejadah, apa semua, cuci tangan segala macam. Jaga. Tapi sehebat apapun kita menjaganya, kalau sudah turun kepada Allah, turun kepada kita, karena kalau juga kita. Ya Pak. Tapi tetap ikhtiar, jangan berlagak ikhtiar, semua maunya jangan juga. Tetap ikhtiar cuci tangan, rajin-rajin, pakai masker kalau keluar rumah, segala macam. Tetap ikhtiar kita lakukan. Dulu di mobil siap masker, ada dulu masker. Kalau rumah turun kemana, pasang, pakai itu. Tetap usaha ikhtiar dilakukan juga. Tidak kita menganggap enteng, tapi jangan juga membuat takut. Jadi kadang-kadang kita lihat kenapa nih kadang masjid lagi, apakah memang kena pikir tadi atau takut sama corona tadi? Apa kena panik atau memang dibuat suasana seperti itu? Kalau lagi dirancang semua sekarang itu supaya yang muncul di medsos itu kata-katanya corona, NKRI. Ada bikin kawan tuh, corona, NKRI, apalagi namanya ini, reformasi apa namanya ini? Seperti itulah kata-kata yang sudah dirancang. Supaya kata-kata itu bisa keluar. Coba kalau kita buka TV, hampir 24 jam nonton di TV. Mulai pagi sampai kita tidur, corona itu aja berita. Berita Ramadan hampir tidak ada sama sekali. Memang sengaja mau dibuat seperti itu oleh musuh-musuh agama Allah, oleh musuh Islam ini, supaya gaul Ramadan hilang, tenggelam dengan corona. Berhasil mereka. Mana ada kita dengar Ramadan di TV? Ya Mas Bulan. Ada tidak Ramadan kita dengar? 10 hari lagi ayo. Tidak ada. Corona itu beritanya di mana-mana semua. Tenggelam. Masuk Ramadan tenggelam kita suasana Ramadan dengan suasana yang saat ini terjadi. Nah orang beriman kita jangan mudah seperti itu. Tetap kuatkan iman kita, ikhtiar, usaha, jaga diri, tapi tetap beribadah. Kita tetap beribadah. Masuk Ramadan, ramaikan rumah-rumah Allah. Rumah kesembuhan. Berarti ini rumah kesembuhan sebenarnya. Kalau kita yakin, jangan yakin dengan satu kepada iman kita tidak ragu-ragu. Masjid ini rumah kesembuhan. Ini rumah Allah. Ini masjid ini rumah Allah. Masa yang punya rumah menurunkan penyakit kepada orang yang masuk ke dalamnya? Coba kita berpikir dengan akal pikir yang sehat. Apa iya yang punya rumah itu menurunkan wabah penyakit kepada orang-orang yang datang ke rumah? Kalau ini rumah Allah, kita yang datang siapa? Kita yang datang tamu berarti. Apa iya tuan rumah mau menyengsarakan tamu yang datang? Tentu akan Allah tuan rumah yang terbaik. Allah akan memberikan yang terbaik buat orang yang datang ke rumahnya. Allah menunggu sebenarnya. Dia ada wabah, Allah menunggu mana orang yang datang ke rumah Allah untuk berdoa minta kepada Allah.
kita, instruksi pemerintah kita ikuti semampu kita, tapi urusan ibadah kepada Allah jangan menurun. Jangan menurun. Pemerintah kita ikuti. Keluar rumah pakai masker kita. Pakai masker kita. Ikuti. Yang motor pakai masker itu semua kawan-kawan. Cari maskernya. Ikuti aturan pemerintah. Jaga jarak. Berada di rumah. Nah, cuma kan tidak semuanya yang harus diikuti. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Itu ayat Al-Quran itu. An-Nisa 59. Atiullah. Kalau begitu kepada Allah langsung ada kata-kata atiullah. Taat kepada Allah. Wa atiur Rasul. Taat wa ulil amri. Kepada ulama tidak pakai wa atiur ulil amri, langsung wa ulil amri. Kenapa? Ada persyaratannya. Kalau taat kepada ulil Rasul itu tidak punya persyaratan wajib taat totalitas ikut apa kata Allah dan Rasulnya. Tapi kepada ulil amri itu ada persyaratan untuk taat. Kalau ulil amrinya ngajak kepada yang buruk, taat enggak? Ulil amrinya mengajak jauh dari Allah, taat enggak? Paling dari kita. Nah, makanya ulil amri aja tidak pakai kata-kata taat. Sebab apa? Kepada ulil amri, lihat dulu siapa ulil amrinya. Ulil amrinya itu taat kepada Allah dan Rasulnya atau tidak? Ulil amrinya menjalankan agama Allah dengan benar atau tidak? Kalau ulil amrinya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita ikut. Kalau tidak, kalau menyuruh jauh dari Allah, kita ditakut-takuti kita. Padahal di Jerman katanya itu ada penelitian. Ada orang yang sakit bersama beberapa orang muslim juga kena positif corona. Setiap hari dia kena muazin azan terus dalam rumah sakit itu. Sampai dikatakan orang dia itu orang gila. Ada yang dia baca ya, dia di Instagram ya. Dikatakan orang gila. Tetapi setelah sekian hari dia sembuh dan orang itu sembuh. Lalu teliti, ternyata suara azan itu membunuh kuman-kuman virus corona. Lalu sekarang di Jerman disuruh azan di mana-mana supaya mati corona. Apa begitu? Suara azan dikumandangkan supaya corona itu mati. Sampai di gereja dikumandangkan azan. Karena diteliti suara azan itu membunuh corona. Iya begitu. Di suatu tujuan terkadang lah seperti itu. Itu artinya bahwa ayat-ayat Allah itu benar. Itulah tandanya bahwa kebesaran Allah itu benar. Kita orang beriman harus yakin bahwa tidak ada yang mampu menjaga diri kita kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menolong diri kita kecuali Allah. Tidak ada yang lebih besar, tidak lebih hebat, tidak ada lebih kuat kecuali Allah. Corona kecil menurut Allah aja. Perlu takut kita. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang ibadur Rahman, hamba Allah yang pengaji, pengajian itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi hauna. Dia jalan dengan santai, tenang, tidak ada khawatir, tidak ada takut. Itu namanya orang yang beriman kepada Allah. Allah yang sudah adil hauna. Dia berjalan di bumi dengan keadaan yang hauna. Apa tuh? Tenang, santai. Di tengah-tengah wabah virus tenang aja, jangan takut. Yang penting ikhtiar usahakan, pakai masker, ya kan? Jaga jarak. Kalau bisa tuh ya. Sementara waktu kita mungkin hindari dulu bersalam-salaman. Nah, bisa begitulah. Ada social distancing, ya kan? Kita jaga jarak segala macam. Tetapi tidak membuat kita takut. Jangan takut sama corona. Jangan berubah ayat Quran. Walam yakhsha illallah. Cukuplah kalian takut hanya kepada Allah. Jangan takut kepada pun kecuali kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Jangan berubah. Walam yakhsha illa corona. Jangan takut kecuali hanya pada corona. Jangan takut kita berubah ayat Allah. Al-Quran mengatakan di surah At-Taubah ayat 18, walam yakhsha illallah. Takutlah kalian hanya kepada Allah. Ayo kita persiapkan diri kita 10 hari menjelang Ramadan. Kawan-kawan sekalian, bapak-bapak sekalian, semakin meningkatkan amal ibadah. Meningkatkan amal ibadah 10 hari ini tingkatkan terus dan menjelang dan Ramadan sudah mulai. Buat program, buat rencana, buat apa semua, buat peningkatan kualitas. Dan sekarang itu disusun semua. Sekarang disusun semua supaya kita bisa menjalankan. Ulun maunya tetap kembali tetap berjalan sebagaimana biasa. Tetap sebagaimana biasa kita ke masjid. Bagi ulun ya, mau tadi tidak masalah kita berbeda, tetap kita masjid, tetap kita berjemaah, tetap tarawih, tetap baca Quran. Dengan syarat tadi tetap juga kita menjaga ikhtiar dunianya dijaga juga. Kesehatan musola kita disemprot semua, pintunya apa semua. Kita tetap jaga sisi kesehatannya, tetapi tetaplah kita datang ke rumah Allah
di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh ampunan. Di situ justru peluang kita untuk dekat kepada Allah, peluang kita untuk terbebas dari segala macam masalah. Insya Allah mudah-mudahan masuk Ramadan corona sudah hilang. Keyakinan ulun itu begitu. Cuman sayangnya ini susah kita kalau ngomong, ya kan? Jangan semua masjid dipenuhi dalam 10 hari di sana menjelang Ramadan. Semua masjid buat setiap lima waktu penuh sesak manusia seperti sholat Jumat. Subuhnya seperti Jumatan, zuhurnya, asarnya. Insya Allah masa Ramadan hilang corona. Ramai ke rumah Allah, situ beristighfar, minta ampun, berdoa. Ya. Tapi dengan syarat tadi itu ikhtiarnya juga dijalankan. Buat semprotan, masuk masjid, semprot dulu, cek dulu suhu panas tubuh, cek. Ada yang curigakan, maaf Pak, jangan masuk. Biar panas suhu, biar tidak normal di atas 36, 37, biar pulang dulu. Yang sehat masuk, suruh berdoa. Ada cara dunia, tapi ada juga cara akhirat. Cara dunia itu tadilah jaga jarak, semprot, pakai masker sudah. Tapi cara akhirat juga ada dilakukan. Apa itu? Berdoa kepada Allah. Karena doa itu adalah perisainya orang beriman. Nanti sekarang begitu. Doa adalah perisainya orang beriman. Banyak berdoa supaya kita punya perisai. Bismillah, doa. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Baca doa itu 3 kali, pagi, sore. Jadi Rasulullah yang membaca doa ini dijaga dari segala macam wabah, musibah, penyakit. Baca doa. Bismillahilladzi la yadurru ma ismuhu syai'un fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Baca 3 kali waktu pagi, baca 3 kali waktu sore. Nah, maghrib jadi dibaca. Subuh dibaca doanya. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqqa wa su'il qadar wa samatatil a'da. Doa untuk menghindar dari bala, musibah. Doa perisai orang beriman. Banyak-banyak kita berdoa mohon ampun kepada Allah. Utamanya menjelang Ramadan ini, persiapkan diri dengan sungguh-sungguh masuk Ramadan ini. Anggap Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir buat kita. Anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Dengan begitu kita sungguh-sungguh. Jangan begitu kita sungguh-sungguh. Kita sholat itu kalau mau khusyuk begitu, kata Rasulullah. Kalau kita mau sholat khusyuk, anggap sholat kita itu adalah sholat yang terakhir buat kita. Nah, kita kan jarang hadir tuh. Termasuk ulun juga tuh. Jarang menghadirkan suasana batin jiwa itu bahwa ini adalah sholatku yang terakhir. Jarang hadir. Pada kata Rasulullah kalau mau khusyuk seperti sholat. Demikian juga kita mau Ramadan. Supaya kita khusyuk di Ramadan nanti ini, supaya di Ramadan kualitas iman takwa kita betul-betul meningkat kualitasnya. Dalam Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan zahir batin, memberikan kesehatan zahir batin kepada kita semua. Karena hari ini banyak yang wafat sudah berapa orang yang corona banyak, sudah berapa yang meninggal. Masih tetap berapa? 8 kan? Kemarin 8, hari ini berapa? Katanya di Anda Bakti sudah ada. Hah? Di mana raya kan? Di mana rayanya? Di mana raya 3 orang ke sana ya. Di mana raya. Salah satunya katanya dari Goa. Salah satunya dari Goa. Mungkin itu cara Allah untuk memanggil mereka dalam keadaan sebagai seorang syuhada. Bukan aib. Yang mati karena corona bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan. Tetapi tentu kita berharap Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Karena kita sadar bahwa amal kita ini belum cukup lagi. Menurut sendiri begitu, jadi berharap ya Allah jangan dulu, kalau bisa ya jangan dulu doa kita masih itu, jangan dulu panggil ya Allah sebelum menyelesaikan tugas-tugas. Karena kita masih tahu ada tugas-tugas yang belum kita selesaikan. Quran kita harus kita selesaikan dulu. Anak-anak keturunan kita harus kita lihat untuk mereka juga sudah bisa ke depan berjalan sendiri tanpa kita lagi. Kita sudah begitu kita dijemput oleh Allah, tapi kita sudah punya generasi penerus kita. Mempersiapkan generasi penerus. Itu kalau kita paham dengan kehidupan akhirat itu, maka semua orang di muka bumi ini dia akan merengek-rengek, menangis, minta supaya diberikan anak yang beriman, supaya diberikan anak yang soleh, waladun soleh. Kita semua orang tua akan menangis, berharap supaya dia punya anak yang soleh, yang sewaktu di dalam kubur nanti anak yang soleh itu mendoakan dia. Masya Allah, itu bahagia. Nah, itu tugas yang harus kita selesaikan
sebelum salah satu tugas kita sebelum dipanggil oleh Allah, tinggalkan anak-anak yang soleh. Bukan anak-anak yang pintar, bukan anak-anak yang sugih, bukan anak-anak yang sudah sarjana. Tinggalkan anak-anak yang soleh, yang soleha, ya, hafiz Al-Quran, anak-anak yang berjuang di jalan Allah, supaya kita nanti tenang di dalam kubur kita. Kenapa? Ada generasi penerus kita yang meneruskan perjuangan kita dan selalu mendoakan kita terus. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua di 10 hari menyambut Ramadan ini. Allah kuatkan zahir batin kita, Allah jaga diri kita, keluarga kita, dan Allah jaga semua orang beriman, diselamatkan dari segala macam mara bahaya. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita semua, dan kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat kepadanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.